Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Kami bisa ada, kami bisa belajar firman Allah. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami, Angel yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Kau juga memberikan kesembuhan. Kami mohon Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Agar Angel disembuhkan oleh Tuhan. Oleh kuasa bilur-Mu, Angel disembuhkan. Bahkan Tuhan pakai juga obat-obat yang digunakan untuk kesembuhannya. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang lain yang belum bergabung. Tuhan kiranya menolong, memimpin sehingga sungguh dapat kembali bersama-sama kami belajar. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh siswa, pendengar, semua diurapi, diberkati sehingga mengerti kebenaran firman Allah. Terlebih kami juga menyerahkan untuk sinyal, untuk semua sarana yang kami gunakan untuk online. Kiranya Tuhan yang memberkati dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Oke. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Pak Bangun sudah kelihatan ya. Pagi, Puji Pak. Tuhan. Selamat pagi Pak Wisnu. Ya, Kurnia, Gideon, Adil, Ari juga puji Tuhan ya. Yang lain bisa kalau mau bisa ikut menyalakan kamera ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita pagi ini akan belajar tentang apa itu keselamatan. Ya, saya belum sempat buka karena baru tadi malam ya masuk. Saya baru baca WA-nya semalam karena memang saya mengajar juga kalau malam. Nah, saya mau bertanya saja ya. Jadi kan sudah tugasnya dikerjakan nih. Nah, baik pendengar, baik teman-teman ya. Apa sih keselamatan itu? Saya mulai dari Gideon ya. Apa keselamatan itu Gideon? Nah. Ya, apa sih keselamatan itu? Baik Pak, terima kasih. Menurut saya keselamatan itu Ya apa-apa. Apa? adalah pembebasan. Selamat. Iya, keselamatan adalah pembebasan dari penderitaan, di mana kehidupan seseorang itu melepaskan atau melindungi. Dengan kata lain bahwa keselamatan itu berhubungan dengan kelepasan rohani yang kekal. Karena kehidupan kita itu telah diselamatkan dari murka Allah dan dari penghakiman Allah terhadap dosa. Ya, terima kasih Gideon. Jadi kalau saya selamat itu artinya apa Gideon? Yang ringkas gitu? Oke. Bagaimana Pak? Selamat secara ringkas gitu? Secara ringkas gitu? Hidup kekal bersama Tuhan di surga. Nah, Pak Bangun hidup kekal bersama Tuhan di surga. Ya. Kurnia? Saya ambil dari ini Pak, dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 39 dan 40. Iya, ya, enggak apa-apa. Apa keselamatan itu? Ini saya baca Pak ya, atau langsung? Gak usah, saya nggak usah dibaca. Menurut ya, Kurnia itu, Kurnia sudah ya, selamat belum? Sudah Pak. Oke, apa artinya selamat itu? Kamu selamat itu artinya apa ini? Saya tidak tersesat dan saya tidak binasa dan memperoleh hidup kekal gitu Pak. Oke, gitu aja, enggak apa-apa. Iya. Semua itu enggak ada yang salah ya. Oke, Pak Wisnu mungkin Pak Wisnu. Selamat itu apa Pak Wisnu? Sudah selamat kan Pak Wisnu? Yakin udah selamat ya? Jadi gini Pak, keselamatan itu kalau menurut saya adalah anugerah yang Tuhan berikan buat saya.
Kalau saya hubungkan dengan keselamatan Tuhan untuk kami, yaitu bahwa Tuhan itu sebenarnya itu kan keselamatan diberikan untuk bangsa Israel. Dia sebagai sulung untuk keselamatan itu. Tetapi kalau saya pernah baca di dalam Yeremia itu pernah berdoa sama Tuhan, minta kebebasan, minta anugerah untuk keselamatan untuk Israel. Yehuda waktu itu Pak, ya Yehuda kan mau dibuang 70 tahun ke Babel. Tetapi ternyata doanya Yeremia itu sebenarnya inginnya itu ya bangsa Israel tidak dihukum, tetapi karena bangsa Israel pemimpin-pemimpinnya itu mereka sudah berbuat jahat, melakukan hal-hal yang menentang Tuhan, akhirnya Tuhan buang ke Babel. Tetapi ternyata Tuhan itu selain menghukum, ternyata dia juga punya anugerah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Jadi tujuannya Tuhan membuang bangsa Yehuda ke Babel itu, nanti begitu di sana, bangsa Yehuda itu kan mereka cara hidupnya, cara ibadahnya kepada Tuhan itu kan dilihat bangsa lain, bangsa Babel. Dan di situ itu tujuan Tuhan supaya bangsa lain itu melihat cara ibadahnya bangsa Yehuda sehingga mereka ikut terlibat, ikut cara beribadah mereka. Ya, kalau saya kembalikan ke saya bahwa keselamatan itu anugerah Pak untuk kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya saya sebagai pribadi, keselamatan anugerah pemberian itu Pak. Ya. Nah, yang saya tanya itu apa artinya selamat dulu Pak? Oh gitu ya. Selamat itu. Selamat ya, dari artinya apa? Selamat itu apa sih gitu loh? Bebas dari hukuman Pak. Bebas dari hukuman. Ya kalau di dalam. Oke. Nah, Adiel. Wah, ini kenapa Adiel cuma kelihatan batuknya ini ya, kepalanya tok gini. Ya, Adiel. Woi. Nah, sudah gerak dia. Adiel gimana Adiel? Apa keselamatan tuh? Adiel udah diselamatkan belum? Sudah Pak, sudah. Nah, apa artinya? Kamu selamat tuh artinya apa sih gitu? Kalau menurut saya Pak, arti keselamatan itu adalah jiwa-jiwa manusia itu terluput dari dosa dan kematian oleh karena darah Kristus Pak. Iya, terluput dari kematian ya. Kamu nggak akan mati gitu maksudnya. Nggak ya? Maksudnya itu tidak mati binasa begitu Pak. Oke, jadi yang mati itu bingung saya kadang-kadang ya. Oke, tapi enggak apa-apa ya. Yang penting kan saya sudah dengar ya. Nah, sekarang Ibu Ara. Ada Ara ini Ibu atau? Ya, silakan Ara. Saya panggil Ara saja ya. Supaya sama semua. Keamanan sama keamanan dan kebebasan gitu. Keamanan dari apa Ara kalau selamat itu? Dari segala hal Pak, keselamatan misalkan dari kita berbuat dosa terus bisa kita tidak melakukan lagi, jadi kita bisa. Itu ya. Nah saudara, jadi sebetulnya keselamatan sendiri kita ini belum jelas gitu, belum ada kesepakatan ya, belum jelas menggambarkan saya ini udah selamat tuh loh. Selamat dari apa? Ya, itu kan pertanyaannya. Lah orang kita memberitakan Pak, percaya Yesus, Bapak nanti diselamatkan. Loh Mas, saya itu ya baik-baik saja Mas gitu loh. Iya kan? Saya juga nggak berbuat dosa Mas gitu. Saya ini rajin sembahyang. Apa keselamatan itu? Ya. Jadi sudah dikumpulkan tugasnya. Oke. Ini yang akan kita pelajari di kelas ini. Itu ya. Jadi kita akan memperhatikan baik-baik ya teman-teman. Jadi setelah ikut kelas saya ini, hari ini kita punya definisi keselamatan tuh jelas gitu loh. Nah, oke, Urbanus mau ngasih tahu. Ini senyum-senyum ini pasti tahu nih. Apa selamat itu yang tugas dikumpulkan ya Urbanus? Iya Pak. Dengar dulu baru kita ngomong. Ya Pak, menurut saya Pak, keselamatan itu
Halo Pak, Ya, silakan. menurut saya Pak, keselamatan itu pemberian Allah Pak, sebab keselamatan manusia Saya nggak tidak. tanya. Kalau pemberian Allah kita sudah sepakat semua. Tadi Pak Wisnu udah ngomong. Anugerah Allah. Cuman apa itu kamu Urbanus diselamatkan? Artinya apa ini? Kamu diselamatkan dari apa? Diselamatkan itu artinya apa sih? Itu. Diselamatkan dari dosa Pak dan hukuman. Tuh. Jadi kamu diselamatkan dari dosa dan hukuman ya. Lah kan masih nanti, Pak. Ya. Tuh. Adiel tadi sudah ya, Adiel ya, sudah. Ari yang belum ngomong siapa ini ya? Ari. Ya saya Pak, saya belum. Nah. Keselamatan itu apa menurut Ari? Kalau menurut saya tuh pengertian keselamatan itu kita dimurnikan, disucikan. Jadi ketika kita ingin melakukan dosa itu kayak ada yang nahan. Maksudnya kamu jangan melakukan itu ya. Karena kita mengerti bahwa hal itu akan menyebabkan kita bisa jatuh lagi, gitu Pak. Baik. Ya, oke. Diselamatkan dari apa ya kita ini ya. Nah, ini kan perlu dibahas ya. Nah, teman-teman ini nanti saya juga akan kirim ya. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Ya. Apa itu keselamatan? Kemarin kita udah belajar ya. Oke, doktrin keselamatan. Jangan anti ya dengan kata doktrin. Sama aja dengan pengajaran tuh saya ganti pengajaran ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pengajaran tentang keselamatan? Jangan lupa ini. Doktrin atau pengajaran tentang keselamatan disebut juga soteriologi, yaitu ajaran Alkitab. Jelas ya, firman Allah tentang keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu ya. Nah, kemudian kita belajar apa tujuannya. Kemarin ada 5. Jangan lupa ini tujuannya. Yang pertama, supaya makin mengenal Allah yang sudah menyelamatkan kita. Betul ya? Yang kedua, supaya semakin mengenal keselamatannya. Bukan hanya Allahnya, Allah yang menyelamatkan kita, tetapi keselamatannya itu seperti apa ya? Seperti hari ini, kita ini jadi ngomong, saudara kalau percaya Yesus akan diselamatkan. Loh Pak, saya loh aman-aman aja Pak. Gitu. Kalau saudara ngomong, nanti akan dilepaskan dari perbuatan jahat dan dosa. Memangnya orang Kristen nggak ada yang jatuh dalam dosa? Ada nggak orang Kristen jatuh dalam dosa? Nah, saya tanya aja gini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa sepanjang bulan ini angkat tangan? Tuh, nggak ada yang angkat tangan. Nah, kan ya susah ya. Ya, Bapak, saudara-saudara, jadi nggak segampang itu gitu loh. Nggak semudah itu kita itu membicarakan soal keselamatan ternyata. Ya, yang ketiga, supaya dapat bertumbuh dalam mengerjakan keselamatan dalam Kristus. Jadi, kenapa kita belajar? Supaya kita ini bisa bertumbuh pengenalan kita, kemudian bisa mengerjakan keselamatan di dalam Kristus. Karena ternyata keselamatan itu harus dikerjakan, Mas Ian. Ya, ada ayatnya ya, Filipi pasal yang ke-2 itu ya. Ayat yang ke-12 dan 13. Betul ya? Silakan kalau mau nambah ayat, ini udah kita bahas minggu lalu. Ya. Silakan ditambah ayat kalau mau ditambah ayat, ya. Jadi di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan 13. Jadi kita mesti mengerjakan keselamatan kita. Nah, jangan lupa bahwa ketika kita mengerjakan keselamatan, Allah lah yang mengerjakannya. Gitu ya. Mau dicatat ya boleh ya. Jadi gitu. Yang keempat, supaya kokoh dalam iman. Jadi kalau kita tahu keselamatan kita akan makin kokoh. Ya. Jadi kalau gitu pengajaran ini perlu untuk jemaat. Jangan dipikir tidak ya. Karena ternyata jemaat pun loh ya seperti saudara ditanya juga sulit jawabnya. Sudah hidup kekal? Sudah apa belum? Nah, sekarang pertanyaan saya ini, kita ini sudah mendapatkan hidup kekal, Bapak Ibu sudah hidup kekal? Urbanus? Sudah apa belum?
Hidup kekal. Kamu udah hidup kekal belum? Belum nyala. Mic-nya belum nyala. Urbanus, mic-nya belum nyala. Nah, sudah hidup kekal, Belum. Urbanus? Belum, Pak. Belum, oke. Pak Bangun, sudah hidup kekal? Belum, Pak. Nanti di surga baru hidup Belum, kekal. nanti di surga ya. Jadi kalau gitu, Yohanes 3 ayat 16. Berkata apa? Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu nanti ya, hidup kekal itu ya. Nah, itu yang perlu kita pelajari ya, Bapak Ibu. Sebetulnya tidak, saudara dan saya sekarang ini sudah beroleh hidup kekal. Catat ya. Nanti sabar ya, nanti saya akan terangkan. Nah, kalau kita nggak mengerti teman-teman, kita nggak kokoh dalam iman. Yang kelima, supaya kita memberi jawab kepada dunia yang menanyakan iman kita. Orang Kristen kok hidup kekal, wong nanti ya mati kok. Nah, gitu. Ya kan? Nah, tapi kita bisa memberi jawab kepada dunia. Yang keenam, walaupun itu nomor 5, untuk memberitakan Injil. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Jemaat harus kenal sungguh. Saudara juga harus sungguh-sungguh tahu apa itu keselamatan, jalan keselamatan, diselamatkan. Nah, di kelas kita ini kita belajar. Oke ya. Nah, hari ini kita akan lihat apa itu keselamatan. Nah, ini gambarnya aja. Ya, saya buat yang ini. Nah, apa itu keselamatan, teman-teman? Nah, kita akan lihat dulu istilah selamat dalam Alkitab. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama dulu kita lihat. Yuk. Istilah selamat itu menggunakan bahasa Ibrani yasah. Yasah. Itu. Kata dasar yang digunakan untuk nama Yesus. Kata dasar yang digunakan untuk... Waduh, Urbanus, matikan dulu Urbanus. Nah, terima kasih. Kamu ngomong baras. Ya, dimatikan dulu mic-nya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi, dalam kata selamat, nanti kita ambil kesimpulannya ya, teman-teman. Ya. Kita bisa mengatakan bahwa bahasa Ibraninya itu yasa. Makanya namanya disebut Yesus. Matius 1 ayat 23, 22 itu ya. Namanya disebut Yesus yang artinya apa? Apa Yesus artinya? Ada yang tahu? Juru selamat. Iya, Yesus bukan juru selamat. Dia yang datang untuk menyelamatkan. Nah, itu ya. Bisa dilihat di pasal 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Yang kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan. Jadi nama Yesus itu akar katanya itu yasa ini. Menyelamatkan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sebentar. Paham ini? Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, saya kasih contoh. Apa artinya Pak Lukas? Nah, artinya kata selamat di Perjanjian Lama ini belum keselamatan kita ya, teman-teman. Saya masih melihat istilah selamat aja dalam Alkitab. Nah, nanti baru kita ambil kesimpulannya gitu ya. Nah, adalah melepaskan. Yasa itu artinya melepaskan atau membebaskan. Nah, atau memberi kelepasan. Jadi ada 3 kata yang digunakan dan keempat ini kelapangan pada sesuatu. Jadi tidak selalu berkata membebaskan, tapi juga bisa melapangkan, kelapangan pada sesuatu. Nah, itu tergantung kata ini digunakan di ayat mana gitu. Paham ya? Jadi ini secara umum dulu ya teman-teman ya. Jangan salah paham. Sabar. Nah, ya. Jadi kalau di dalam Alkitab kata selamat itu menggunakan bahasa Ibrani yasa. Nah, saya akan kasih contoh Mazmur 27 ayat 1. Coba kita buka Mazmur 27 ayat 1. Enggak banyak. Saya enggak banyak ayat ya. Tapi sebetulnya banyak sekali yasa. Nah, nanti kita coba kalau teman-teman suka ya saya akan tunjukkan ya. Nih,
pasal 1 ayat 27 ayat 1. Coba Pak Bangun bacakan Mazmur 27 ayat 1. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Nah, itu kata dasarnya yasa. Ya, kata ini ditujukan untuk Tuhan adalah keselamatanku. Ya. Ya, ayat yang selanjutnya. Kepada siapakah aku harus takut? Ya. Tuhan adalah benteng hidupku. Ya. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, ini teman-teman perhatikan ya, ayat ini menceritakan tentang keselamatan. Tapi keselamatan jiwa, keselamatan jiwa tubuh ini loh Bapak Ibu. Ya, bukan keselamatan nanti masih datang Yesus, enggak. Nah, dalam Mazmur 27 ayat 1, secara hurufiah, dengarkan saya ya teman-teman. Perhatikan, ini belum kesimpulan. Kita akan lihat istilah selamat. Secara hurufiah, ayat ini keselamatan itu keselamatan jiwa, bukan terhadap neraka, tapi jiwanya. Ada yang nggak setuju? Oh enggak Pak, ini keselamatan jiwa. Saudara ya, saudara sabar, itu penafsiran nanti dilihat dari PB. Tapi di ayat itu sendiri, itu keselamatan jiwa. Soalnya musuhnya bukan dosa, bukan neraka. Coba Pak Bangun baca ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku. Nah, kalau gitu selamat ini dari apa? Dari siapa? Bahaya. Dari bahaya. Dari siapa, Pak? Bahayanya dari siapa ini? Musuh. Iya, musuh. Loh, ayat 2 itu lo ngomong apa? Penjahat. Penjahat. Bukan bahaya dari dosa ya? Betul ya? Loh, saya kalau salah tolong dibetulkan. Nah, ayatnya ngomong gitu ya. Nah, betul. Gitu loh. Iya, jangan langsung Pak Lukas ini sesat ini. Ini harus selamat dari dosa Pak Lukas. Oh, tidak. Saya ingin mengajak saudara melihat pelan-pelan, lihat secara harafiah. Loh kok bisa ini ditafsirkan dari dosa? Nanti sabar, ya. Gitu. Jadi kata keselamatan ini, kata yasa ini ditujukan untuk keselamatan jiwa seseorang, Bapak Ibu. Atau malah bangsa. Tadi Pak Wisnu juga ngomong tuh. Istilah selamat itu digunakan untuk keselamatan bangsa dari penjajahan. Kelepasan dari penjajah. Misalnya Yesaya 12 ayat 2. Nah, untuk membuktikan, teman-teman tolong ya perhatikan. Saya akan lihatkan teman-teman untuk lihat Alkitab bahasa Ibrani. Yuk kita sama-sama lihat. Nih, ya mesti maju karena Alkitabnya kecil-kecil ya. Ya. Tuh. Kita lihat Mazmur. Nah, sabar ya, pelan-pelan aja. Nanti saya terangkan ya. Mazmur 27 ayat 1 ya. Jadi istilah-istilah dulu ya. Ini istilah ya Bapak Ibu. Jangan bingung. Saya nggak mau cepet-cepet. Pelan-pelan. Ya ini. Tuhan adalah terangku. Nah, ini ya. Le David bagi Daud, Mazmur bagi Daud. Adonai atau Yehwa itu ya. Tuhan ori terangku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Bisa lihat tuh ya. Nah, tuh ya. Bisa kelihatan ya. Ini. Nah, tuh ya. Itu keselamatan, salvation. Bisa bahasa Inggris semua kan ya. Lihat di kotaknya itu. Bentar ya, sabar. Lihat ini. Nah, Bapak, Ibu, lihat kotak bagan yang di sebelah kanan saya. Ini. Nah, ya, ini bacanya Yesa. Nah, kenapa kok Yesa? Dari kata Yasa. Ya, ya. Kenapa? Yod, Sin, dan Ayin namanya. Nah ini Bapak Ibu artinya selamat. Paham ya? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, Yesa atau Yasa boleh. Ya, oke ya. Jadi kata selamat itu banyak menggunakan kata ini. Nah coba
Banyak Pak Lukas. Selain Mazmur 27 ayat 1 di mana Pak Lukas? Gampang itu. Tunggu ya, saya carikan ya. Tunggu. Oke. Bentar, saya carikan. Ini tinggal diklik lema. Loh, kok nggak mau keluar? Klik lema. Ya. Itu. Oh, lemaan sedikit. Sorry. Form. Tuh. Ya, teman-teman. Jadi ini kata ini menggunakan kata dasar yesa atau yasa. Ya, bisa dilihat tuh selain itu di satu. Ini ya. Nah, 1 Tawari 5 ayat 24. Nah, tuh. Ya, juga menggunakan kata yasa. Atau gampangnya kalau pengen tahu ya, kata apa yang digunakan Pak Lukas. Nah, tolong dicatat ya. Nih, wes. Nanti muncul misalnya di Keluaran 15 ayat 2. Menjadi keselamatanku. Nah, itu ya, Yesua. Nah, kata yasa juga kata dasarnya. Ya. Lihat itu ya, teman-teman. Yang di kotak itu. Nah, itu. Atau yang di kanan. Nih. Itu kata dasar yang sama, Yesua atau salvation. Kalau Yesua itu untuk apa namanya? Istilahnya keselamatan ya. Yesua. Yesa. Kata dasarnya sama, Yesa. Begitu ya. Bisa nangkep ya. Jadi banyak sekali itu saudara bisa catat tuh. Ya, ini. Tapi tidak semua ya. Ini. Jadi kalau senang mencatat, tolong dicatat misalnya Keluaran 15 ayat 2 itu juga menggunakan kata yesa. Dan banyak sebetulnya kalau kita lihat di Alkitab ya, itu sangat banyak sekali ya. Nih. Tuh. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 2, 2 Samuel 10 ayat 11, Ayub 13 ayat 16, Mazmur 118 ayat 14. Silakan dicatat tuh. Itu contoh-contoh kata selamat menggunakan kata dasar yasa, kata dasar. Memang dibentukannya berbeda ya. Yesua, ada yesa. Karena itu bentuknya kalau di dalam bahasa Inggris misalnya itu tergantung tense-nya ya atau grammar-nya. Ya, tapi kata dasarnya apa? Yasa, selamat. Ya, atau kalau kita kata dasarnya memberi, beri, kata dasarnya beri, memberi, diberi. Ya, pemberian. Apalagi? Itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu muncul di Alkitab sangat banyak. Nah, itu bisa dicatat sebagai tambahan. Yesaya 12 ayat 2, Yesaya 59 ayat 11, Mazmur 118 ayat 14 ayat 21. Oh, ya, banyak lagi. Nah, saya sengaja tidak menuliskan di diktat kita karena terlalu banyak Bapak Ibu. Nanti nggak cukup ya PowerPoint-nya. Jadi ya udahlah gitu aja. Oke ya. Nah, jadi itu. Jadi keselamatan ini saudara bisa saja ya keselamatan jiwa atau kelepasan jiwa, kelepasan dari penjahat tadi, kelepasan dari penjajah, Yesaya 12 ayat 2. Keselamatan ini dilakukan bisa oleh Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 20 ayat ya tadi ya sama sih Mazmur 27 ayat 7. Silakan Kurnia membacakan ayat 7. Ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, itu tunggu. Lupa Lukas kok nggak ada kata selamatnya. Nah, ya. Itu bahasa terjemahan Alkitab saudara, tapi kalau dalam terjemahan Ibrani ya ada. Coba ya kita lihat ya.
Mazmur berapa? 20 ayat yang ke-7 ya. Nah, tuh. Nih. Nah, ya, menggunakan kata ini. Nah, Pak Lukas kok ayatnya 5 ya? Kok enggak? Bentar, ayat 7 ya. Ini ayat 6 nih. Ah, nih. Now I know that the Lord save. Ya, Yasa. Bisa kelihatan ya? Yang di kotak dibaca itu, Yasa. Ya. Nah, di Alkitab Saudara, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Tetapi sebetulnya sekarang aku tahu Tuhan memberi keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Itu. Paham ya? Jadi terjemahan Alkitab kita kalau bahasa Ibrani lebih bagus ya. Ini sesuai dengan bahasa aslinya. Ya, lihat ya teman-teman ya. Tuh, lihat sebelah kanan ini. Nah, ini Yasa. Ini persis. Jadi sekarang aku tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan siapa? Tuhan. Tolong kalau sudah mencatat diktat saya, dikasihi terjemahan asli ya. Bahasa Ibrani. Ini. Soalnya karena kalau di bahasa Indonesia tidak ada kata selamat di sana. Oke. Tetapi keselamatan juga dilakukan Tuhan melalui manusia. Loh, itu loh. Contohnya Hakim-Hakim 2 ayat 18. Oke, saya tidak ingin perpanjang teman-teman. Nanti kelamaan saya berhenti di sini. Jadi yang penting tuh tahu bahwa kata selamat dalam perjanjian lama itu menggunakan bahasa Ibrani apa? Yasa. Itu aja. Sabar, nanti pelan-pelan. Nah, yang kedua, teman-teman, bukan hanya bahasa Ibrani Yasa. Ya. Nah, Yasa ini, nah ini penting ini. Sekalipun digunakan, nah tadi kan saya bicara soal, Pak, keselamatan dari penjahat ya Pak? Ya. Keselamatan dari penjajah ya Pak? Ya. Tapi saudara jangan lupa, ternyata sejak di dalam perjanjian lama, kata ini juga memiliki arti keselamatan yang masih akan datang. Keselamatan jiwa terhadap sesuatu yang masih tertutup di perjanjian lama. Paham ya? Nanti saya terangkan lebih paham. Sabar. Ya. Jadi itu ada yang dikerjakan oleh Allah melalui kedatangan Sang Mesias. Nanti di perjanjian baru yaitu Yesus Kristus. Misalnya di Yesaya pasal 40 sampai 53. Jadi teman-teman mesti sabar gitu. Ya melihat Alkitab tuh pertama-tama perjanjian lama itu apa adanya. Sebentar, sampai di sini paham? Paham ya? Urbanus paham? Urbanus sampai miring gini loh, saya kasihan ya. Kamu kenapa sakit ya Urbanus? Ya, kayak miring gini ya. Nah, jadi yang penting ini Urbanus, dengarkan semua. Yang penting adalah bahwa saya dan saudara tahu sekarang ada bahasa asli dari keselamatan. Apa itu? Yasa. Itu aja dulu. Nah, nanti saya terangkan, saya simpulkan. Yang kedua ini teman-teman, ada kata lain yang digunakan. Nanti ini saya kirim juga ke Pak Lispan untuk dibagikan ke teman-teman. Nah, selain kata Yasa, selamat juga di perjanjian lama menggunakan kata Shalom. Shalom. Yang biasa sudah pakai sebagai damai sejahtera. Nah, sebetulnya kata damai sejahtera itu dipakai ya aman, sejahtera, utuh, sempurna, itu shalom. Jadi bukan cuma damai sejahtera artinya. Nah, juga artinya selamat. Ya. Ya. Nah, istilah shalom bukan hanya menunjuk pada damai sejahtera yang bersifat jiwani atau tubuh aja, tapi juga kedamaian yang rohani yang akan datang pada masa yang akan datang. Makanya di Yesaya pasal 9 ayat 5, dialah Raja Damai. Kalau di dalam bahasa asli, ya itu
bukan raja damai, tetapi pangeran damai. Gitu ya. Itu kalau di pasal 9 ayat 5. Ya. Namanya akan disebut orang. Kemarin kan kita sudah Natalan ya. Sebentar tak lihatkan. Oke, namanya akan disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Mana Allah yang perkasa? Sar, ya. Raja damai itu Sar. Ya, Sar Salom. Nah, tuh. Sar Salom. Loh. Ya. Tuh, ya. Tuh, jadi Shalom itu juga digunakan untuk keselamatan, teman-teman. Ya, oke, saya tunjukkan ya ayat-ayatnya di dalam Alkitab. Saya tidak tak siapkan satupun ya, tapi tidak apa-apa, sabar. Oke. Jadi ada dua kata yang digunakan, diterjemahkan sebagai selamat, yaitu sebentar. Atau tadi aja ya supaya lebih gampang. Ya, kata shalom itu tidak selalu atau dari Yesaya aja. Tidak selalu berdamai, kadang digunakan juga diartikan di Alkitab kita selamat gitu. Nah, ya. Kalau di Alkitab bahasa Inggris itu ayat 6. Tuh. The Prince, ya, Sar. Nah, Sar kan? Sar of Peace. Nah, damai, Shalom. Oke. Nah, apa? Sar of Peace. Ya, kata Shalom itu banyak sekali ya, teman-teman. Nah, itu waduh, nyarinya susah ini ya. Kata Shalom itu nyarinya agak susah. Tapi Shalom juga digunakan untuk menunjukkan damai. Saya cari ya. Bagaimana caranya cari supaya coba. Ya. Saya coba cari kata selamat pastinya. Ya, nanti saya tambahin ya di diktat ya supaya ada satu ayat gitu tambahan yang menunjukkan kata shalom itu juga dipakai untuk selamat, teman-teman. Jadi ada kata keselamatan yang menggunakan shalom gitu. Nanti ya saya ambilkan daftarnya juga. Saya siapkan daftarnya. Di buku saya ada daftar dari kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan selamat menggunakan kata shalom. Ya, sebentar. Pak. Oke. Ya, silakan. Mungkin yang waktu ini, Pak, Ibu Yesus pergi menemui ibunya Yohanes. Bisa jadi. Apakah itu tapi kan bahasa Yunani ya. Beda sedikit, Stefani. Karena kan perjanjian baru. Ya, walaupun itu bisa kita sebut shalom, tapi mungkin dia menggunakan kata Irene. Jadi agak susah. Ini kan saya lagi mengajar tentang istilah dalam bahasa PL maupun PB. Jadi kalau ibunya Yohanes di PB soalnya. Nah, gitu ya teman-teman. Tidak apa-apa, nanti saya akan siapkan. Jangan khawatir, saya ini hanya kumpulan saya sarikan gitu supaya lebih pendek gitu ya.
Kalau enggak panjang, ayat-ayatnya banyak gitu ya. Nah, oke teman-teman, cukup saja. Jadi istilah selamat dalam perjanjian lama ada dua kata yang digunakan. Yang pertama itu yasa, yang kedua shalom. Itu aja yang penting. Dan keduanya itu bisa berarti keselamatan tubuh saja, keselamatan terhadap atau kelepasan dari perbudakan, penjajahan, atau ancaman dari luar. Gitu ya. Shalom juga sama. Tetapi tetap di dalam perjanjian lama juga yasa dan shalom, dua kata ini juga mengacu kepada apa? Kepada ini keselamatan yang bersifat rohani dan yang akan datang pada masa yang akan datang. Paham ya? Nanti saya akan ulangi dan saya akan ajarkan baik-baik. Tenang, tenang. Ya. Nah, yang kedua supaya cepat. Ini istilah dulu soalnya. Yang kedua di perjanjian baru. Yang suka ya foto saja. Nah, kata selamat di perjanjian baru dalam bahasa Yunani, kalau tadi Ibrani kan, nah, adalah zozo. Zozo. Yang artinya menyelamatkan, membebaskan, atau memberi kelepasan. Mirip dengan yasa. Kata Yunani, nah satu kali ya teman-teman, nah ini saya mau cerita, tolong didengarkan baik-baik. Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Maka kata selamat yasa itu diterjemahkan menjadi zozo ini. Ya, zozo. Jadi kata selamat itu zozo. Kalau penyelamat Pak, soter. Dari kata soter. Zozo ini kata kerja. Kata kerja dasar. Zozo yang artinya menyelamatkan, membebaskan, memberi kelepasan. Dan seterusnya. Nah, kalau di perjanjian baru, istilah keselamatan ini digunakan menunjukkan pada keselamatan dari hukuman kekal. Nah, ini mulai mengkerucut ya. Keselamatan dari hukuman kekal. Serta pemberian hidup kekal kepada orang yang percaya Yesus. Roma 5 ayat 9. Ibrani 7 ayat 25. Inisiatifnya dari Allah melalui putranya Yesus Kristus. Jadi jawaban teman-teman itu tidak ada yang salah. Diselamatkan dari dosa, Pak. Ada yang jawab dari hukuman kekal. Cuman kita itu mau yang lengkap, yang gampang dimengerti itu. Yang saudara dan saya, kalau kita ngomong selamat itu apa sih? Kita memberi jawab, kita bisa menjelaskan dengan mudah. Dan merangkum keseluruhan maksud dari keselamatan itu. Paham ya? Nah, sampai di sini dulu. Jadi ada 3 istilah di Alkitab. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, yasa dan apa tadi? Shalom. Tapi kalau di bahasa Yunani, zozo. Nah, sekarang aku tahu ya, gitu ya. Jadi kata itu kata dasar. Ini kata dasar ya, teman-teman. Oke, ya. Nah, sekarang saya akan masuk teh manis. Ya, sebentar ya, saya ditanya mau teh atau coklat. Saya jawab teh manis dulu ya. Supaya ada minumannya di sini. Nah, jadi istilah ini digunakan menunjuk keselamatan dari hukuman kekal setelah pemberian hidup kekal. Nah, kalau gitu betul Pak kami, Pak. Ya, sabar. Ya, nanti kita akan lihat dulu. Nah, yang kedua, inisiatif dari karya penyelamatan adalah Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya. Jadi ayatnya manapun, ini saya kasih 1 ayat, 2 ayat saja. Tapi sebetulnya ayat manapun, keselamatan itu selalu inisiatif Allah, bukan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dikaruniakan, bukan karena begitu manusia mencari Allah. Salah ya. Tapi karena Allah mengasihi dunia ini. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang saya mau masuk kepada kesimpulan.
Nah, ini yang sulit. Tolong diperhatikan semua. Pak Wisnu, gangguan? Tidak ya? Oke. Bu Stefani, gangguan? Kok sudah mati lagi kameranya? Oke. Yang lain ya, perhatikan baik-baik ya. Ini kesimpulan. Yang pertama, kalau nggak jelas tanya. Pengertian keselamatan, pengertian istilah keselamatan tadi, merupakan penyataan Allah yang progresif, teman-teman. Nah, ini penting ini. Saya terangkan nih. Supaya jelas. Itu. Pak Lukas kok dari penjahat, bukan dari dosa. Ya memang begitu. Karena Alkitab kita bersifat progresif. Sebentar ya teman-teman, saya lupa menyiapkan sesuatu. Saya siapkan dulu. Saya harap nggak bingung gitu. Saya juga berharap tidak kecepatan. Saya ngomong. Bentar. Start drawing. Saya siapkan papan tulis bentar ya teman-teman. Nah, ini saya harap bisa hafal, teman-teman bisa nangkap itu apa yang sedang saya sampaikan. Ya. Saya ulangi lagi dulu, lalu saya akan menunjukkan apa maksudnya ini. Jadi pengertian istilah ya, perhatikan ya, istilah yasa dan shalom itu di Perjanjian Lama. Itu sebetulnya merupakan penyataan Allah yang progresif. Apa itu Pak progresif? Progresif itu dari ya berkembang. Progresif itu berkembang. Dari tidak jelas menjadi semakin jelas. Jadi pernyataan tentang keselamatan itu dari yang kurang jelas, makin jelas, makin dapat dipahami, dan dipenuhi dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang saya mau teman-teman perhatikan semua di depan ini. Saya pasang papan tulis. Perhatikan ya. Kalau nggak ngerti, Pak, boleh diulangi gitu. Tapi ini gampang kok ya. Dan ini sudah kita lakukan, hanya kita nggak mengerti istilah-istilahnya saja. Lihat ya teman-teman ya. Saya tanya, keselamatan. Keselamatan itu dijanjikan Allah ya di PL. Nah, PL terus PB. Ya, perjanjian baru ini ya. Ini salib Tuhan Yesus ya. Nah, teman-teman, PL itu bicara soal keselamatan itu progresif. Makin jelas di PB. Nah, Alkitab katakan Ibrani pasal yang ke-9, perjanjian lama itu apa? Bayang-bayang dari keselamatan di dalam siapa? Yesus. Betul enggak ini? Setuju enggak ini? Halo? Betul, betul Pak. Betul. Nah, makanya tadi di Mazmur misalnya Mazmur 27 ayat 1. Loh kok penjahat-penjahat? Karena masih bayang-bayang. Ya, makin ke sana, makin jelas. Dimulainya dari mana Pak Lukas? Janji keselamatan. Kejadian 3 ayat 15. Makanya disebut, tolong dicatat ya, proto evangelion atau Injil yang paling awal. Begitu teman-teman. Makanya karena sifatnya progresif, berkembang terus, makin ke sana makin jelas bahwa kita itu diselamatkan bukan cuma fisiknya dari musuh, fisiknya dari kematian, tapi keselamatan rohani. Sebentar, ini jelas? Oke. Ada yang mau tanya? Jadi
Makanya di PL itu keselamatan tuh bayang-bayang. Sekalipun Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Walaupun waktu itu Daud gini, Tuhan selamatkan aku dari Saul misalnya. Dari penjahat-penjahat yang mau menangkap aku. Tetapi memang betul keselamatan yang dimaksud Daud adalah dia diselamatkan dari musuh-musuh. Tapi itu juga menjadi bayang-bayang bahwa Tuhan bukan hanya, nah ini saya kasih contoh satu aja ya, kalau panjangan nanti. Bukan hanya Tuhan penyelamat dari musuh. Tetapi ini masih bayang-bayang bahwa Tuhan penyelamat, di sini ya, PB, dari musuh yang terbesar. Apa itu? Dosa. Kematian kekal. Kan gitu ya. Waktu ini masih bayang-bayang teman-teman. Karena di PL itu masih bayang-bayang. Di PL itu penyataan yang progresif. Sebentar, sampai di sini paham? Bentar. Paham? Pak Bangun paham ya? Paham, Pak. Pak Wisnu paham? Terima kasih. Paham, Pak. Tangkap paham, dulu. Ya. Tangkap dulu bagian ini. Oke. Jadi ini tidak ada di diktat ya. Teman-teman harus mencatat. Itu. Catatannya nanti ditambahkan di diktat. Kalau senang, kalau saudara pengen belajar serius, ya diktat saya dicatat ulang di buku. Jadi saudara bisa mempelajari dengan baik karena ada tambahan-tambahan catatan. Itu maksud saya. Kalau mau serius ya mendalami, kalau tidak ya terserah saudara karena saudara yang sekolah begitu. Tidak semua ada di diktat saya. Nah, itu yang membedakan antara yang sekolah dengan yang tidak sekolah hanya membeli diktat saya ini. Saya punya sebetulnya ya. Tapi ini sedang saya revisi soalnya. Jadi tidak dibagikan ya teman-teman. Tuh. Jadi tolong dipahami. Itu. Jadi penting sekali loh ini. Supaya kita makin mantap gitu. Oke, saya akan lanjutkan ya. Kalau gitu Pak Lukas, di PL itu ada apa aja? Nah ini tidak ada juga di diktat. Catat baik-baik. Gambar ini gambar baik-baik. Serius saya. Jadi kita harus paham. Kalau perjanjian lama itu bayang-bayang. Ya, Pak Lukas, betul tak? Lah iyalah. Makanya ada tabernakel, pintu gerbang, bayang-bayang dari pintu. Yesus adalah pintu. Betul kan? Tuhan Yesus Kristus. Melalui Yesus kita diselamatkan. Baru bayang-bayang semua. Makanya, loh Pak, kok diselamatkannya dari penjahat, bukan dosa. Ya mereka belum memahami betul. Belum disingkapkan penyataan Allah. Mereka masih menunggu kedatangan Yesus yang menyelesaikan dosa. Pergumulan akan dosa itu penting. Loh, Pak Lukas kalau gitu gimana? Lah penjahat itu kan bagian dari dosa kejahatan. Gitu. Ya. Nah, untuk ayatnya yang bayang-bayang banyak sih ya Bapak Ibu, tapi di surat Ibrani. Di surat Ibrani pasal 8 ayat yang kelima. Nah, supaya saudara punya ayat, ya saya carikan tadi. Ibrani 8 ayat yang kelima. Yang lebih tepat, maaf ya, ternyata yang lebih tepat pasal 10 ayat 1. Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jelas ya? Wah, jelas sekali ayatnya. Ya, menarik ya. Sabar, teman-teman, nanti saya akan memberikan definisi keselamatan. Sabar. Ini dulu dipahami. Oke. Ya. Di dalam hukum Taurat atau perjanjian lama hanya terdapat bayangan saja. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Karena yang sempurna belum datang. Siapa? Yesus. PB perjanjian baru. Makin ke sana, makin jelas Bapak Ibu. Nah, Kejadian 3 ayat 15.
Itulah dimulainya Injil yang paling awal. Keturunan perempuan akan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Tapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Siapa itu? Yesus. Betul ya? Ya. Karena pasal 3 manusia sudah jatuh di dalam dosa dan perlu diselamatkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita istirahat 5 menit ya Bapak Ibu. Supaya saya menikmati ya snack dulu. Nah, maaf ya Bapak Ibu, snacknya tidak bisa dikirim lewat virtual. Ya, Pak. Tolong dicatat, saya akan lanjutkan 5 menit setelah ini. Jangan kehilangan Bapak Ibu, nanti saya akan bicara soal kalau gitu apa fungsinya perjanjian lama. Lalu bagaimana perjanjian baru. Kemudian yang kedua kita akan bicara apa itu keselamatan. Dan menurut saya ini penting supaya kita ngerti betul apa itu hidup kekal. Menurut Alkitab, bukan menurut Pak Lukas ya, tentu saja. Oke, istirahat 5 menit dari sekarang. Ya, saya timer kok ya Bapak Ibu. Sekarang jam 8, jam 9 tepat. 5 menit menurut HP saya aja timernya. Ya, selamat beristirahat, selamat mencatat. Selamat menikmati snack, Pak. Terima kasih Pak Bangul ya. Terima kasih Pak Stefanus ini ya. Oke. Oke ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita akan membicarakan tentang sebentar ya ini. Oke ini. Tapi pensil nulisnya di mana ini? Coba. Malah tidak bisa. Oh bisa ini. Loh, tidak bisa ya. Bentar ya Bapak Ibu. Ini saya mencoba untuk mencari drawing pen-nya. Oke. Waduh, salah ini tadi. Nah. Tunggu. Saya mencoba untuk memindahkan teks ini select. Ya. Oke lah. Ya apa? Oh, gini. Oh, enggak. Bapak Ibu sudah lihat ya? Sudah lihat ini ya? Oke ya. Sudah lihat papan tulisnya ya, Bapak Ibu? Oke ya. Ya, baik. Nah, sudah nangkep baik ya ini ya. Nah, sekarang saya ingin membicarakan tentang kalau gitu Pak Lukas, untuk apa perjanjian lama ini gitu. Nah, tunggu. Ini saya mau mindah ini loh. Oh ini. Draw, text, select. Oh. Kalau clear ini dihapus semua ya. Baiklah. Sudah di foto ya Bapak Ibu ya? Atau ini menurut saya penting loh sebetulnya pengetahuan ini sangat penting karena coba ya saya pindah ini bisa enggak ya? Loh enggak mau ya. Waduh. Loh ya apa ini? Loh. Ya, saya salah pakai soalnya. Saya salah keluarkan ya, enggak yang satunya. Oke lah. Menghilang. Bentar ya.
Andu. Wah, ini susah ini saya. Ya, saya ganti dulu aja ya Bapak Ibu sebentar ya. Sebentar. Oke. Oke, ini dia ada. Oke. Saya ganti yang lebih mudah. Ya. Ini lebih mudah ini. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah bicara, saya tidak usah mengulang. Ya. Pak Ibu ya. Ini PB, Yesus mati ya. Nah, ini kan PL. Nah, dari kitab tadi Kejadian. Jadi keselamatan. Ya, tulisan saya jelek ya. Nah, begini. Makin ke sana itu makin progresif. Nah, karena PL, keselamatan itu masih apa tadi? Bayang-bayang. Ibrani pasal 10 ayat 1. Gitu ya. Dimulainya kapan Pak Lukas? Ya, Kejadian 3 ayat 15. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan janji. Nah, janji ini yang disebut proto evangelion. Atau Injil yang mula-mula tadi. Nah, keselamatan ini karena bayang-bayang dipenuhi. Di PB makin jelas Bapak Ibu. Makin jelas. Ya. Makin jelas. Makin bisa dipahami apalagi setelah Roh Kudus dicurahkan. Ya, makin disingkapkan gitu. Makin jelas. Makin terang. Ya, kalau kita mau pakai istilah terang. Makin disingkapkan. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Ya, salibnya ini. Nah, ini PB. Ya. Nah, makin jelas bagi kita. Lah kita kan di sini, makin jelas lah kita lihat ya. Enggak usah dibahas lah. Makin jelas dipenuhi dalam Yesus. Ya, Tuhan Yesus Kristus ya. Dalam Tuhan Yesus. Oke ya. Ini sudah ya tadi. Nah, sekarang Pak Lukas pertanyaannya adalah ini aja. Ya. Oke. Nah, kalau gitu PL untuk apa Pak Lukas? Nah, ini. Ini kan PB ya Bapak Ibu. Kalau gitu PL ini untuk apa sih Pak Lukas? Nah, ini. Yang pertama Bapak Ibu, dalam PL itu ya kok jelek ya. Dalam PL itu yang pertama, saya kira di dalam PL itu adalah menunjukkan ya, yang pertama, sebentar. Bapak Ibu lihat layarnya apa Bapak Ibu? Ini kok. Bentar. Ya. Yang pertama itu menunjukkan atau menyatakan kejatuhan manusia dari dosa. Betul ya? Kalau enggak kita enggak tahu tuh kenapa kok manusia diselamatkan. Ya Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 24 itu. Jelas ya? Kemudian perkembangan dosa dari Kejadian 3 sampai Kejadian 6. Sebetulnya itu adalah perkembangan dosa Bapak Ibu. Dosa mencapai puncaknya, kemudian zamannya Nuh, manusia dihukum. Tetapi Nuh mendapat anugerah Tuhan. Begitu ya? Nah itu bisa nangkep ya maksudnya. Semua ini menceritakan ini. Yang kedua, kalau ada dosa, menyatakan kejatuhan manusia dari dosa, menyatakan apa? Perjanjian Lama menunjukkan kebutuhan manusia, MC itu manusia ya Bapak Ibu. Ya. Kebutuhan manusia akan keselamatan.
Jadi ini penting. Bisa nangkep ya? Yang ketiga, kebutuhan manusia akan keselamatan dan manusia gagal gitu. Nah, yang ketiga, PL juga menunjukkan kegagalan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Baik melalui perbuatan baik, gitu kan? Hukum Taurat, betul toh? Nggak bisa orang memenuhi. Nah, itu loh. Bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya naikkan dikit supaya gampang. Jadi dalam perjanjian lama itu kegagalan manusia ditunjukkan. Loh, ditunjukkan apa Pak Lukas? Ya karena manusia, Bapak Ibu, karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa membaca bagian ini di dalam Roma 1 sampai Roma pasal yang ketiga. Hati nurani melakukan hukum Taurat bisa diselamatkan? Ya tidak gitu. Gagal mereka. Karena mereka nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kebaikan. Tuh. Ya, yang keempat, nah, selain menyatakan kejatuhan, menunjukkan kebutuhan manusia akan keselamatan, kegagalan manusia untuk meraih keselamatan ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Di PL menyatakan janji ya, keselamatan di dalam Mesias. Di dalam, saya senang menggunakan di dalam atau melalui, di dalam dan melalui gitu ya, saya senang. Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Tapi masih janji ya Bapak Ibu. Masih janji. Makanya di PL itu nubuat tentang kedatangan Yesus. Dialah Raja Damai. Dialah penasihat ajaib. Kemudian Yesaya 53, dia akan menderita di kayu salib gitu. Ya. Di Mazmur, dia yang berseru, Eli, Eli lama sabachthani, Mazmur 22. Banyak sekali. Ingat ya, waktu kita belajar PPL, nah, ada nubuat Mazmur-Mazmur mesianis itu. Semua mengacu kepada Yesus. Ya. Nah, ya. Nah, kalau di PB Pak Lukas, nah makin jelas. Di PB makin jelas toh. Ya. Di PB makin jelas bahwa keselamatan ya ada di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya singkat ya Bapak Ibu. Dan itu sudah nggak usah saya terangkan kan. Ya toh dia datang. Ya dia datang, lahir di kandang. Nah ini nanti yang kita pelajari di Kristologi. Ya, Yesus adalah firman Allah. Ya, atau Allah sendiri yang menjadi manusia, dia berinkarnasi Bapak Ibu. Lalu Yesus melayani ya 3,5 tahun menderita. Tulisannya jelek ya, menderita dan mati. Bentar Ibu. Itu kan yang di PB begitu. Menderita dan mati di kayu salib, begitu ya, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan akan, loh kok susah ya ini, kenapa rusak tuh? Akan datang kembali. Nah ini kan yang diceritakan, ini kan karya Yesus itu. Ya ini firman menjadi manusia itu inkarnasi ya Bapak Ibu.
inkarnasi. Ya. Di PB isinya kan ini ya Bapak Ibu, kalau berhubungan dengan keselamatan. Nah, ini ditulis dalam Injil-Injil. Injil-Injil plus kisah para rasul. Ya termasuk dalam kitab-kitab lain lah ya. Seluruh PB lah pokoknya. Boleh dibilang gitu. Tetapi nanti Pak Lukas selain Injil, PB, kitab-kitab yang lain isinya apa? Kalau ini kan langsung ya. Nah yang kedua di PB itu makna. Aduh, maaf ya teman-teman ini. Apa? Pembersih. Oh itu tuh. Ini mungkin masih ada di sini. Ya. Sakit apa? Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Maaf ya Bapak Ibu, saya ada sedikit ini ya. Maafkan saya ada sedikit ini. Oke, jadi Bapak Ibu, nah, ya Bapak Ibu perhatikan ya. Yang kedua, kalau saya tulis saja ya, kisah para rasul sampai dengan Wahyu, itu isinya apa sih sebetulnya? Menyatakan makna. Ya. Makna dari karya. Maaf ya Bapak Ibu bisa tulis, ikuti kalimat saya ya di situ. Aduh, susah sekali ya Bapak Ibu. Dari karya, ini karya ya, jangan lupa aduh kok gak bisa ya. Ya, ginilah Bapak Ibu kalau buatan Cina. Barang kalau murah ya rusak ya. Karya jadi menjelaskan makna dari karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tulis ya Bapak Ibu. Jadi begitu loh. Kalau PL isinya apa? Ya menunjukkan kejatuhan manusia. Kemudian kebutuhan akan keselamatan. Yang kedua, apalagi? Menyatakan kegagalan manusia untuk mencapai keselamatan di luar Yesus Kristus yang dijanjikan. Lalu yang terakhir janji tentang kedatangan Mesias yang memberikan keselamatan. Dari bukan lagi penjahat-penjahat, bukan lagi kelepasan dari bangsa-bangsa lain. Seperti yang tadi Pak Wisnu juga ceritakan Yehuda dibuang dan sebagainya. Tetapi dari apa? Dari dosa. Nah itu. Ya, tapi dari dosa di dalam Yesus. Nah, PB merupakan apa? Penggenapannya. Jadi PB keselamatan di dalam Yesus datang. Sudah datang. Sudah dimulai.
Dari Injil sampai Kisah Para Rasul menyatakan seluruh karya Kristus. Mulai dia inkarnasi, melayani, menderita dan mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, nanti akan datang kembali. Kemudian Kisah Para Rasul sampai Wahyu itu berisi apa sih makna dari karya Yesus yang menyelamatkan ini. Paham ya Bapak Ibu? Nangkep ya? Jadi ini seluruh isi Alkitab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya Pak ya. Ya, silakan Pak Wisnu. Di kejadian tadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, inisiatif Tuhan sebelumnya belum Pak ya, belum ada keinginan untuk berkorban ya, apa sudah ya? Tapi sebenarnya Tuhan kita sudah maha tahu Pak ya. Iya. Iya Pak. Kalau maha tahu pasti ya Tuhan maha tahu, tetapi bukan berarti Tuhan menghendaki manusia jatuh dalam dosa ya. Tidak. Tapi Tuhan tahu. Nah yang kedua, sejak kapan kalau Tuhan mengasihi Pak? Sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi. Betul dong? Kalau mengasihi ya. Kalau menyelamatkan, ya kalau tidak perlu diselamatkan terus ngapain menyelamatkan kan gitu ya. Nah, tapi kalau kasihnya, kebaikan Tuhan yang membuat dia menyelamatkan kita itu sudah ada. Karakter Allah kasihnya kekal. Makanya Allah menciptakan langit dan bumi, kita juga diciptakan karena kasihnya kan. Lalu Tuhan menciptakan Taman Eden, persekutuan Allah dengan manusia yang indah. Nah itu. Sebetulnya setelah kejatuhan baru Tuhan berinisiatif menyelamatkan. Nah inisiatif itu bukan dimulai dari menyembelih binatang ngasih baju ya Bapak Ibu. Tapi dimulai dari pasal 3 ayat 8. Ketika Allah turun dari surga ke Taman Eden kemudian mencari Adam, Hawa, di manakah engkau? Bukan manusia yang mencari Allah. Tapi Allah yang mencari manusia. Jelas sekali sejak kitab Kejadian. Adam dan Hawa justru apa Bapak Ibu waktu berbuat dosa? Setelah berbuat dosa Adam dan Hawa apa? Bersembunyi. Betul Pak Wisnu. Jadi itu. Oke, itu prinsip yang penting. Ya, Bapak Ibu sampai di sini sudah ya. Sekarang saya akan masuk kepada kesimpulan yang kedua. Ya, jadi dalam PL itu keselamatan tuh masih bayang-bayang Bapak Ibu. Nanti di PB, oh keselamatan tuh ini loh gitu. Paham ya? Nah, itu aja. Yang sekarang yang kedua Bapak Ibu. Ya, kesimpulan yang kedua nih. Ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencatat. Saya akan sampaikan bahwa keselamatan adalah inisiatif dan karya anugerah Allah. Nih, perhatikan, yang melepaskan manusia dari perbudakan dosa, dari hukuman kekal, dan dikaruniakan kehidupan kekal. Ini yang lengkap ya. Jadi apa itu keselamatan? Karya anugerah Allah yang melepaskan saya dari perbudakan kuasa dosa. 1. 2. Dari hukuman kekal. Dan 3. Saya dikaruniakan kehidupan kekal. Yaitu apa hidup kekal? Nah ini memiliki persekutuan dengan Allah yang benar di dalam dan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi apakah Bapak Ibu sudah hidup kekal? Ya sudah, karena hidup kekal itu bukan berarti hidupnya panjang, Pak. Bukan, tapi hidup kekal itu persekutuan dengan Allah yang benar di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sebentar nanti saya ceritakan. Coba dibaca ayatnya dulu. Ya, jadi selamat sama hidup kekal itu sama ya Bapak Ibu. Nah, itu. Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Ya, Pak Bangun tolong bacakan. Ya, jadi hidup kekal itu Pak Bangun. Yohanes pasal 17 ayat. Sebentar. Hidup kekal itu bukan hidup selamanya, Pak Bu. Tetapi hidup memiliki persekutuan dengan Tuhan.
Nah, kesalahan kita, barang siapa yang percaya tidak binasa, beroleh hidup kekal, langsung hidup selama-lamanya. Lah ya enggak. Padahal kita ini sudah hidup kekal. Nanti saya akan ceritakan. Setelah ini, sebetulnya Bapak Ibu itu sudah pernah tahu apa yang saya sampaikan. Cuman kita ini kurang mantep, kurang dalam, kurang mengingat gitulah. Kira-kira begitu. Sebetulnya udah tahu. Nanti setelah ini saya jelaskan ya. Silakan dibaca Pak Bangun. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, apa hidup yaitu kekal bahwa itu? mereka mengenal Engkau. Mengenal. Satu-satunya. Nah. Pindah berarti itu. Terus? Ya, tolong ada yang menyala, bisa dimatikan mikrofonnya. Ya, saya ulang ya, silakan. ulang dulu Pak. Ulang aja. Ya. Saya ulang dulu Pak. Ya, betul Pak. Perlu Inilah diulang. hidup yang kekal itu. Ya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya. Satu-satunya Allah. Ya. Yang benar. Oke. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, dari ayat ini hidup kekal itu bukan hidup selama-lamanya. Tapi hidup kekal itu adalah mengenal. Apa artinya mengenal? Persekutuan. Kata mengenal bukan sekedar tahu ya Bapak Ibu, tetapi memiliki relasi dengan Allah yang benar dan dengan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Paham ya? Nah ini tolong ini dihafalkan ini. Difoto dihafalkan. Nanti saya terangkan. Jadi keselamatan itu ada 3 aspek. Yang pertama manusia itu dibebaskan dari perbudakan kuasa dosa. Yang kedua dibebaskan dari hukuman dosa. Yang ketiga dikaruniakan kehidupan kekal. Yaitu persekutuan dengan Allah yang benar. Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah kalau persekutuan dengan Allah, ya memang sekarang ini saya punya. Oke ya, cukup ya Bapak Ibu. Tolong dihafalkan. Ini difoto kalau mau tulisan saya ini. Saya akan terangkan lanjutnya. Karena tidak ada di sini. Ya. Oke ya. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan ini. Semoga bisa bagus. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, Bapak Ibu pernah nggak lihat jembatan Injil? Nah, sudah pernah semua ini. Pernah nggak gini? Manusia itu berdosa. Nah. Pernah Bapak Ibu lihat gambar ini? Yang pernah ngomong pernah dong, ya. Pernah? Pernah Pak. Pernah Pak Wisnu? Pernah. Pernah Pak. Siswa-siswi? Kurnia pernah? Pernah Pak. Adil? Pernah Pak, pernah. Gideon? Pernah ya, Iya, Pak. Gideon? Urbanus Iya. pernah? Ara pernah? Iya, Ara? Pak. Pernah ya? Iya. Stefani pernah? Pernah Pak. Ya, kalau Pak Stefanus Sangka, saya sudah tidak usah tanya. Beliau ini hamba Tuhan senior, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan apa sih yang dimasalahkan? Sekali lagi, keterpisahan. Betul kan? Halo. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yang memisahkan aku dengan engkau adalah dosamu. Loh, katanya Tuhan. Ya betul ya. Jadi sebetulnya apa itu
Orang yang jatuh di dalam dosa itu terpisah dengan Allah. Nanti saya akan bahas pada minggu depan tentang kebutuhan keselamatan. Saya akan ulang ini. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Betul nggak sih Bapak Ibu? Setuju ini? Kejadian 3 ayat 24. Ya, manusia diusir dari Taman Eden. Hubungannya terputus dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, bagaimana manusia bisa memiliki? Nah, yang dipulihkan apanya? Bukan masuk surganya, Bapak Ibu, tetapi terputusnya hubungan ini. Bisa nangkep enggak ini? Halo. Nah, itu sebabnya apa sih artinya diselamatkan, Pak? Ya secara ringkas, kalau mau pendek, hubungan saya dengan Allah dipulihkan. Saya memiliki persekutuan dengan Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar, ini harus nangkep dulu ini. Ya, jadi itu selamat. Nah, kenapa? Loh Pak Lukas, kalau gitu orang kan banyak yang menyembah Tuhan juga loh. Apakah betul Allah yang benar? Manusia akan mencari Allah. Akhirnya apa? Roma pasal 1 silakan dibaca. Ayat 18 silakan dibaca. Manusia yang mencari Allah gagal Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan agama. Gagalnya apa? Gagal mereka akhirnya menyembah berhala. Betul kan? Dengan kebaikan. Ya, atau amal. Ibadah. Bisa nggak sampai kepada Allah? Nggak bisa ini. Gitu loh ceritanya. Jadi sebetulnya keselamatan itu mengenai relasi. Atau kita sebut persekutuan dengan Allah. Dari sisi manapun itulah keselamatan. Loh Pak Lukas, supaya saya dilepaskan dari dosa. Ya supaya saudara punya relasi dengan Allah. Makanya kita dilepaskan dari kuasa dosa. Itu nanti saya bahas minggu depan ya teman-teman. Supaya nggak dihukum kekal. Nah saya tanya. Nih sekarang perhatikan saya semua. Apa sih hukuman kekal? Neraka. Betul toh? Betul Pak, betul. Nah, kalau gitu apa sih di neraka ini? Ya keterpisahan ini loh Bapak Ibu. Lihat gambar ini. Makanya gambar ini bagus sekali. Dipakai terus di penginjilan. Terpisahnya manusia dengan Allah. Itu neraka Bapak Ibu. Kalau neraka itu cuma api, ulat. Itu. Apalagi gambaran-gambaran neraka yang tidak alkitabiah. Pak Lukas, gambaran neraka yang tidak alkitabiah yang mana? Nah pernah nggak Bapak Ibu diceritain? Kalau di neraka nanti iblis akan menganiaya, pakai tombak 3 gitu kan, lalu dipukuli orang-orang yang di neraka. Pernah nggak gitu? Halo, betul nggak itu? Ada nggak gitu Pak Ibu? Ya, Pak. Ada Pak. Ada kan? Betul atau enggak itu? Menurut Alkitab betul atau enggak? Saya kasih tahu ya, menurut Alkitab itu salah Bapak Ibu. Kenapa? Saya tanya, setan itu dan roh-roh jahat dan segala macam lah pokoknya iblis. Nah, ini penghuni neraka. Hukuman atau menurut Alkitab ya. Ya, dia itu hukuman atau penghukum sih. Iblis itu dimasukkan neraka untuk dihukum atau untuk menghukum? Dihukum. Dihukum Bapak Ibu. Wahyu 20. Jadi dengarkan saya. Nanti itu adalah gambaran dari ajaran gereja Kristen yang sesat. Yang lari ke Arab. Lalu kemudian ajaran itu diambil oleh teman-teman kita dari Muslim. Makanya sebetulnya ini ada itu tahun 80-an. Saya punya komik-komik penginjilannya orang Muslim. Kalau kita bohong, lidahnya ditarik lalu disetrika gitu ya sama setannya itu. Nah nanti kalau suka makan perutnya ditusuk pakai paku raksasa gitu ya,
nanti hancur balik lagi, hancur balik lagi. Nah, itu untuk nakut-nakuti. Tapi apakah ada di Alkitab? Tidak ada. Ya. Yang kedua, setan-setan, roh jahat itu dimasukkan neraka untuk dihukum, bukan menghukum. Jadi kalau teman-teman itu nanti masuk neraka, ya jangan mau dipukuli setan. Rampas pukulnya, pukuli balik. Gara-gara kamu saya di sini. Gara-gara kamu saya di sini. Gitu loh. Ngerti maksud saya? Ya itu hanya ungkapan ya Bapak Ibu. Saya yakin kita semua masuk kerajaan surga. Amin. 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 Nah, gitu loh ya. Lupa Lukas saya pengen tahu. Ya sudah masuk neraka aja. Ya ini bercanda. Nah, kalau gitu Bapak Ibu, saya tanya sekarang. Kalau gitu apa itu surga? Nah, kalau neraka udah tahu, apa itu surga kalau gitu? Ya surga itu relasi dengan Allah yang dipulihkan Bapak Ibu. Nih, relasi dengan Allah yang dipulihkan. Saya tanya, nih saya diprotes pertanyaan saya ini, tapi saya tanya sungguh-sungguh. Bapak Ibu ya, saya tanya ya, ini tanya sungguh. Kalau di surga nggak ada Allah, apakah itu surga? Ya kan ya tidak. Gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu melihat Wahyu pasal 21 sampai 22, itu tahta Allah ada di sana. Anak domba Allah sebagai mataharinya, kan gitu ya. Jadi semua itu menunjukkan relasi persekutuan dengan Allah. Nah ini repotnya orang Kristen itu masih banyak yang ini. Tolong dibaca ini Pak. Tolong dibaca ini Pak. Pak Bangun. Apa ini? Tidak kelihatan saya Pak. Materialisme. Mati kon ya. Jadi saya nulis ini nggak kelihatan semua ini. Materialisme. Materialisme. Makanya lihat ketika Rasul Yohanes melihatkan surga, diomongi, woi, dasar dari surga Yerusalem baru itu apa? Batu-batu permata. Jaspis, lazurit, krisolit, gitu ya, permata, berlian, batu akik, nah itu safir. Ya, Bapak Ibu, kita nggak memikirkan kalau namanya fondasi itu kelihatan apa enggak? Gideon, rumahnya Gideon fondasinya kelihatan? Tidak, Pak. Tidak ya, ya sudah. Nah, sekarang ada lagi, Pak, jalannya itu emas. Tuh. Ya, jalannya emas. Senang saya nanti masuk surga jalannya emas. Jangan jadi orang Kristen materialisme. Salah. Rasul Yohanes tidak menunjukkan supaya kita itu wow, nanti rumah saya besar, jalannya emas. Saudara tahu jalan itu untuk apa sih? Jalan itu untuk apa Bapak Ibu? Alas kaki. Alas kaki, diijak-ijak Bapak Ibu. Jadi Rasul Yohanes itu pengen ngomong gini loh. Dengarkan saya. Apa yang engkau anggap berharga di bumi ini, di surga nggak ada harganya. Kalau di surga itu ada ayam. Maaf ya. Ayam jalan-jalan. Ayam itu kalau buang air kan sembarangan. Kira-kira kalau ayam itu hidup di surga, buang kotorannya di jalan atau karena ini jalannya emas, lalu ditahan-tahan, cari awan gitu ya. Gitu. Kan ya tidak. Jadi Rasul Yohanes ingin ngomong, apa yang kau anggap berharga di dunia, tidak akan berharga di surga. Karena yang lebih berharga dari emas, dari batu permata, sudah bersama kita. Yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang duduk di atas tahtanya. Kita akan menyembah dia, berelasi dengan dia, bersekutu dengan dia, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Bisa nangkep ya? Makanya pintunya mutiara. Coba, kenapa kok Yohanes ngomong pintunya mutiara? Saya mau bertamu ke rumahnya Pak Wisnu. Sampai di depan pintu. Pintunya rumah Pak Wisnu indah gitu. Terus saya tanya, apakah saya nggak masuk itu? Jadi, pintunya bagus. Nah itu kalau Gideon gitu. Waduh ini pintunya mutiara. Aduh aku di pintu aja. Kamu nggak masuk surga Gideon. Pintu itu hanya kita lihat indah. Kita buka. Lalu kita lewati aja. Yohanes ingin mengatakan,
Apa yang kamu anggap berharga di bumi ini tidak berharga lagi di surga. Karena yang paling berharga, persekutuan dengan Allah, kita nikmati sampai selama-lamanya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kita harus menangkap betul maksud Alkitab ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, bayangkan ya, kalau misalnya nih Gideon, maaf ya Gideon ngomong gini, wih, nanti kalau sampai surga, kan jalannya emas itu. Nanti emasnya tak ambili, tak bikin gelang, kalung. Kamu malah dibuang ke neraka. Karena itu kan inventaris surga, kamu rusak-rusak itu ya. Ya, itu hanya ilustrasi aja Bapak Ibu. Jadi sebetulnya apa sih keselamatan itu? Apa sih hidup kekal itu? Persekutuan dengan Allah yang benar. Kalau persekutuan dengan Allah yang benar, sekarang saudara sudah nikmati. Makanya kalau kita nyanyi di gereja, suasana surga turunlah. Betul ya? Di bumi ini kita sudah menikmati hidup kekal. Menikmati keselamatan. Menikmati suasana surga. Tapi nanti belum selesai Bapak Ibu. Jadi dimensi keselamatan itu juga yang akan datang. Nanti kita akan punya relasi dengan Allah selama-lamanya di kerajaan surga. Neraka itu ada keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Makanya itu itu mengerikan Bapak Ibu. Bukan hanya karena api dan ulatnya, tetapi itu mengerikan sekali karena terpisah dengan Allah selama-lamanya. Ya, saya kira Bapak Ibu itu kondisinya. Bayangkan hidup orang yang terpisah dengan Allah. Menderita kan? Di bawah perbudakan dosa, hidupnya tanpa pengharapan. Ini loh, kita lihat aja di dunia sekarang. Kalau orang tanpa Allah. Apalagi ini tanpa Allah selama-lamanya. Oh, mengerikan sekali. Makanya digambarkan gelap, penuh kertak gigi dan ratap tangis. Ada api di sana, ada ulat di sana yang tidak mati-mati. Semua itu adalah gambaran dari keterpisahan dengan Allah yang sangat mengerikan. Tetapi puji Tuhan, kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah percaya Tuhan Yesus, sehingga hidup kita diselamatkan. Memiliki relasi dengan Allah Bapa yang benar di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya nanti di Yerusalem baru, kita bersama dengan Bapa, Yesus, Roh Kudus selama-lamanya. Bisa nangkap ini Bapak Ibu? Oke, semoga ini jelas. Ya, semoga ini jelas. Jadi jangan lagi bingung kalau ditanya apa itu diselamatkan. Keselamatan atau hidup kekal sama ya Bapak Ibu. Adalah saya sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Saya dibebaskan tidak dihukum dari hukuman kekal. Dan saya sekarang memiliki persekutuan dengan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu adalah keselamatan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya orang, loh kalau gitu, ya Bapak belum dapat persekutuan dengan Allah yang benar. Ya, misalnya kalau kita memberitakan Injil ditanya. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini. Ini saya tutup ya. Oke. Jadi jelas ya, gambar itu belum saya selesaikan karena nanti masih ada lagi saya akan selesaikan saat pertemuan besok Kamis mendatang. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, alangkah baiknya kita istirahat. Saya juga cukup capek. Ya, ngomong terus gitu kan. Ya, sambil ini ya, kalau nggak ada pertanyaan kita istirahat sekarang, nanti jam 10 lebih berapa? Lebih 10 ya. Nah, kita ketemu lagi lebih 15 ya atau lebih 10 ini. Biasanya lebih berapa? Jam 10 lebih berapa, Bapak? 10. 10. Oke. Ya. Jam 10 lebih 10 kita akan kembali di kelas untuk pertumbuhan gereja. Nah, bahan yang tadi akan saya kirimkan melalui Pak Lispan sekarang juga. Ya, nanti Pak Lispan saya minta tolong untuk dibagikan baik bahan yang lalu maupun bahan yang hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.
Selamat siang, Bapak Wisnu. Selamat siang, Bapak Pendeta. Gimana, Pak? Sudah sehat, Pak? Puji Tuhan. Terima kasih doanya, sudah sehat. Cuma teman kita satu ini lagi katanya di rumah sakit ya. Oh iya. Iya, kita... Semoga Tuhan tolong. Iya. Mantap ya materinya. Ini semakin hari semakin penasaran, makin Halo, hambanya semua. Saya malah semangat dengar. Oh iya, harus. Itu waktu semester apa? Pertama itu saya susah mau tangkap itu. Berarti sudah bangun. Wah, bukan. Soalnya mungkin suasana. Orang kalau tidur enggak bisa semangat loh. Tapi kalau sudah semakin semangat, wah itu. Ya, mungkin begini Pak. Kebangunan namanya itu. Halo, mungkin begini, apa suasana surga. Ah, itulah. Nah, itu menarik bahwa bukan surga kalau tidak ada Allah di situ kan. Amin. Maka keselamatan itu ada persekutuan dengan Allah. Ah, indah itu. Iya. Iya, Pak. Saya pamit dulu ya, saya bikin dulu air panas. Oh, silakan. Iya, jangan bikin air dingin ya, bahaya kalau air dingin. Soalnya lagi sendiri ini jadi kasihan. Enggak apa-apa, biar sendiri asal bersama Tuhan. Amin, amin. Ya. Saya keluar dulu ya, sebentar saya bikin air panas dulu. Iya, bikin. Masuk kembali nanti. Oh, boleh, boleh. Sekalian kami nih. Saya sementara goreng apa tuh? Goreng tahu dulu. Iya, pokoknya apa semua di situ beritakan kemari. Kami dua Pak. Oke. Pak Wisnu tinggal telan-telan dulu deh ini. Aduh, goreng tempe lah segala macam, bikin air panas ya. Kita videokan. Iya. Puji Tuhan Pak ya, kita ada duduk di sini belajar ya. Iya Pak. Jadi hati kita ini kan perlu seperti tadi firman yang disampaikan. Kalau dulu kan kita mikirnya bahwa kehidupan kekal itu nanti di surga, ternyata memang sebenarnya relasi itu yang harus dipulihkan. Ah, itu dia, iya. Relasi dengan Tuhan kan. Nah, itu menariknya di situ. Iya. Tadi saya dulu gitu Pak pemahaman saya, tapi sekarang dengan adanya apa yang disampaikan Pak Lukas tadi bahwa relasi itu yang Tuhan mau pulihkan. Iya, benar sekali. Dan di situ sebenarnya kegagalan kita dalam kekristenan kita. Kita pikir Kristen sudah selamat, tapi sementara tidak diperhatikan relasi kita dengan Tuhan. Iya. Oke Pak, saya istirahat dulu ya. Iya Pak, mari silakan. Mari sama-sama. Salam sehat.